Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Uswatun Hasanah dalam materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Apa yang bisa kita rasakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Banyak orang di sekeliling kita berpuasa. Mereka beramai-ramai sahur di waktu sebelum fajar tiba. Lantas menahan lapar dan haus di siang harinya. Begitu azan maghrib dikumandangkan, tuntas sudah puasa hari itu. Semudah itukah kita melaksanakan ibadah puasa? Ternyata selain menahan makan dan minum, kita juga harus dapat menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, anak-anakku, mari kita pelajari tentang apa itu ibadah puasa. Puasa berasal dari kata saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Secara istilah, puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yang artinya makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Adapun ibadah puasa, dalam hal ini kita akan mempelajari dua ibadah puasa, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa wajib yang kita pelajari saat ini pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah puasa Ramadan. Kemudian ada puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kifarat. Mari kita pelajari satu persatu. Puasa Ramadan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap orang. Apabila berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari yang lain. Nah, adapun syarat wajib dari puasa adalah berakal, balik, dan mampu berpuasa. Itu tadi syarat wajib dari puasa. Kemudian selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama,
beragama Islam, kemudian mumayyiz, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian suci dari darah haid dan nifas. Lalu yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ini ada 2. Yang pertama adalah niat untuk berpuasa. Bunyi niat berpuasa Ramadan ialah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, niat puasa dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa, selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Untuk menjaga agar niat tidak terlewatkan, kita boleh mengucapkan setelah selesai sholat tarawih. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu, hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa? Di antaranya ialah yang pertama, makan dan minum. Kemudian muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas bagi seorang perempuan. Kelima, gila atau dalam kondisi sakit jiwa. Kemudian yang keenam, keluar cairan mani dengan sengaja. Nah, anak-anakku, adapun hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa diantaranya ialah kita dianjurkan untuk berdoa ketika berbuka puasa. Kemudian memperbanyak sedekah. Lalu sholat malam termasuk sholat tarawih. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa diantaranya. Yang pertama, membicarakan kejelekan orang, berbohong, dan juga mencaci maki orang lain, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, lalu siapa saja orang-orang yang boleh meninggalkan puasa? Di antaranya ialah orang yang sedang sakit. Namun apa? Ia harus menggantinya di hari lain apabila sudah sembuh. Kemudian orang yang dalam perjalanan jauh, namun ia wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Selanjutnya adalah orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat berpuasa. Ia wajib membayar fidyah, yaitu bersedekah tiap harinya 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Adapun selanjutnya adalah orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Namun mereka wajib mengqadha puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Namun kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudarat terhadap anaknya, ia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Nah, itu tadi orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Selanjutnya, puasa wajib adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar, yaitu janji kebaikan yang pernah diucapkan. Hukum puasa nazar adalah wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Insan ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang artinya mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
Nazar harus berupa amal kebaikan. Jika seseorang kelepasan nazar berbuat maksiat, maka hal tersebut tidak wajib bahkan tidak boleh dilakukan. Orang tersebut harus memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Adapun niat puasa nazar berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauman nadri lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat puasa nazar karena Allah ta'ala. Selanjutnya adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Contohnya, orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena haid, ia berkewajiban mengganti puasanya sebanyak jumlah hari yang telah ia tinggalkan. Adapun batas waktu melaksanakan qadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak juga dilakukan, maka ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Adapun niat puasa qadha berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat untuk mengqadha puasa bulan Ramadan esok hari karena Allah ta'ala. Puasa wajib yang selanjutnya adalah puasa kifarat, yaitu puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Nah, puasa kifarat ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut ini, telah melanggar aturan-aturan. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar yang telah dijanjikan. Kemudian yang kedua, berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan Ramadan. Berkumpul di sini dimaksudkan adalah berhubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Melakukan zihar kepada istrinya, yaitu menyamakan istri dengan ibunya. Kemudian mencukur rambut ketika ihram, berburu ketika ihram, dan mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu ataupun qiron. Adapun niat puasa kifarat bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin li kafarati fardhul lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa esok untuk melaksanakan kafarat. Kafaratnya disebutkan, apa kafaratnya? Fardu karena Allah ta'ala. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah ibadah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala. Namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, berikut beberapa contoh dari puasa sunnah. Ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, dan puasa Senin dan Kamis. Kita akan pelajari satu persatu dimulai dari puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal, jumlahnya 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut ataupun boleh juga dengan cara berselang-seling, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Perintah puasa Syawal disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu syittam min syawalin kana kasiyamid dahr. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadan lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Adapun niat puasa Syawal bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatis syawali lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya adalah puasa Arafah.
yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Namun, orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunnahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini ialah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Saumu yaumi Arafah yakfuru sanataini madiyata wa mustaqbilah. Yang artinya puasa Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun yang telah lalu dan akan datang. Adapun niat puasa Arafah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an adai sunnati yaumi Arafah lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah puasa hari Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Tu'aradul a'malu yaumal isnaini wal khamisi fa uhibbu ayyu'rada 'amali wa ana sha'im. Yang artinya, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu tadi anjuran untuk melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis. Adapun niat puasa Senin berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma yaumal isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat puasa hari Senin, saya niat puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun niat puasa hari Kamis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma yaumal khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat puasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi berbagai macam puasa, dari puasa wajib dan puasa sunnah. Selanjutnya kita akan mempelajari waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang untuk berpuasa. Yaitu yang pertama, kita dilarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian dilarang berpuasa pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya adalah kita dilarang berpuasa pada hari yang diragukan, yaitu hari di mana kita ragu apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan ataupun belum. Nah, hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa diantaranya dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kepada fakir miskin. Selain itu, puasa juga dapat melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mengendalikan hawa nafsu, mampu menjaga diri kita dari sifat dusta. Karena dusta atau berbohong itu hal-hal yang sebaiknya dihindari ketika kita berpuasa. Kemudian dapat memberikan waktu istirahat bagi organ-organ tubuh kita. Nah, anak-anakku, sekarang kalian menjadi tahu bahwa melaksanakan puasa itu ada yang diwajibkan dan ada yang disunahkan.
Berpuasa memiliki tujuan meningkatkan iman dan takwa seseorang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum saja, namun kita harus memperbanyak amal soleh, berakhlak mulia, dan menghindari perbuatan yang tercela. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.